Baik, saya akan membawakan sebuah topik yang dimana untuk diri saya sendiri pribadi, yang dimana mungkin ini adalah suatu hal yang memang terjadi pada diri saya sendiri. Oleh karena itu, penting sekali bagi diri saya, terutama saya yang menonton sendiri, untuk menghargai apa yang telah saya usahakan. Dan topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah yang hilang dari kedewasaanku adalah kemandirian. Karya Muhammad Nur Rahman. Belajarlah mandiri seperti Tarzan. Ia menemukan petunjuk dimanapun ia berada, tanpa harus tanya kepada orang yang tahu dan tanpa perlu dibimbing. Banyak sekali orang dewasa yang menaruh kebergantungan pribadinya kepada seorang pemuda, tapi pemuda itu masih belum mempelajari apapun. Dan juga selama di sekolah, anak-anak harus dibimbing oleh gurunya, baru ia mengerjakan tugas sekolah tanpa harus mengerjakannya sendiri. Kira-kira salah kasih ini? Tidak. Tapi yang hilang dalam kesadaran masyarakat sekolah adalah kemandirian atas kemampuannya masing-masing. Setiap orang punya potensinya tersendiri tanpa harus melibatkan orang lain dalam melakukannya. Yang hilang dari kesadaran orang lain adalah mengakui bahwa dirinya sendiri maupun seseorang punya kelebihan masing-masing. Tapi banyak sekali orang menyepelekan kemampuan seseorang. Meskipun keahlian kecil seperti memasak air, semua orang menganggap hal itu sebagai semua orang bisa melakukannya. Di balik keahlian kecil yang sering orang sepelekan, ada seseorang yang mendapat prestasi dan kebanggaan besar dari perbuatan itu. Misalnya, chef terkenal bernama X. Ia ditanya oleh wartawan, "Apa rahasia Anda sampai membuat Anda sukses?" Chef itu menjawab, "Saya sukses berkat cara saya terbiasa memasak air, entah itu kopi, air konsumsi, dan lain-lain. Lalu saya menaruh perhatian besar kepada kebiasaan saya, sampai saya bersekolah di Tata Boga. Di sana, saya menyadari bahwa teknik yang saya lakukan, memasak air, ada semacam pembelajarannya. Meskipun pada awalnya, saya tidak mengetahui dan saya anggap itu hanya memasak air saja. Berkat saya mempelajari hal itu, saya semakin mengembangkan kemampuan saya dalam memasak air, dan itulah yang membawa saya hingga saat ini." Lalu wartawan itu bertanya lagi, "Tapi ada sesuatu masalah tidak saat Anda sedang berkembang atau bagaimana?" Lalu chef itu menjawab, "Ada, yaitu banyak sekali yang meremehkan kemampuan saya, hingga saya hampir tidak percaya diri terhadap apa yang selama ini saya lakukan. Tapi saya sadar yang mereka katakan bukan mengajarkan kepada saya apa arti kemandirian. Tapi yang mengajarkan kemandirian itu adalah apa yang saya lakukan saat ini. Hidup ini apakah seseorang yang menggerakkan bayangan atau bayangan yang menggerakkan seseorang? Harus pintar memilih-milih teman. Hanya gue yang sebut teman saja yang gue anggap sebagai teman bagi gue. Kalau memang kebodohan gue sesuai dengan Anda yang Anda sebut dalam pikiran Anda, baiknya Anda berkaca dulu sebelum tahu berapa banyak pengorbanan orang lakukan untuk dirinya sendiri tanpa tahu bagaimana rasanya ia memperoleh sesuatu sebelum Anda kenal dengannya. Semua orang bisa memamerkan pengorbanan maupun profesi yang dimilikinya, tapi rasa bodoh dalam dirinya hanya untuk menjustifikasi cara orang mendapatkan sesuatu yang baru. Banyak orang aneh di luar sana yang mengabulkan keinginannya sendiri. Suatu hari nanti, aku ingin menciptakan robot berbentuk manusia. Lalu ia ditertawakan. Mana ada robot manusia? Paling cuma imajinasi. Proses manusia saja hanya bisa diketahui di alam rahim. Proses manusia saja hanya bisa diketahui di alam rahim. Orang hanya bisa tertawa dengan cara orang berbicara tentang harapannya. Lalu, banyak hal yang ditawarkan oleh ego orang lain untuk dirinya
agar berhenti mengharapkan apa yang ia inginkan. Berarti seseorang tersebut hanya mengajarkan penderitaan, bukan kemandirian. Kemandirian adalah suatu hal yang muncul dari dirinya sendiri untuk percaya diri, bukan ribuan saran yang ditawarkan oleh orang lain yang hanya hasrat dalam dirinya. Hal itu tidak penting untuk diterima. Semua orang bisa tahu hal-hal metodis dalam buku tanpa tahu cara melakukannya, dan hanya bisa mengucapkan dari bibir tanpa memberikan solusi kepercayaan diri. Sudah bagus memberikan solusi, tapi ujung-ujungnya hanya memberikan ujaran negatif. Menjadi dewasa adalah hal yang egois, karena sudah menjadi profesi. Sarannya hanya untuk memenuhi hasrat tipu dayanya. Semakin pintar seseorang, maka semakin tidak sadar norma kesopanan sebuah proses yang orang miliki tanpa harus mencelakai cara menghargai orang lain dengan benar dan aktif. Berpegang teguhlah kepada tali yang ada dalam diri sendiri. Meskipun berkomunikasi harus membutuhkan salah satu pihak agar merasa terbodohi atau orang lain tidak percaya dengan apa yang kau katakan, jadilah jujur pada diri sendiri, meskipun kurang dihargai. Jangan lengah, siapa tahu banyak orang yang ikut campur dalam pendirianmu. Berapa banyak orang yang ingin terlihat profesional, ujungnya malah menertawakan orang, dan kau tetap pada dirimu sendiri. Banyak memang orang-orang yang membuat seseorang tidak percaya diri dan hanya menunjukkan betapa percaya dirinya mereka untuk membuat seseorang tidak percaya diri. Mungkin cukup sekian dari note saya. Saya merasa ini adalah sebuah motivasi yang dimana mungkin saya merasa diri saya itu ada yang kurang dalam diri saya itu, yaitu adalah saya terlalu mempercayai banyak orang dan terlalu mungkin ketika saya menolak saran dari orang lain malah nggak boleh ditolak begini karena itu bagus loh saran yang gue kasih ini. Sehingga mungkin saya tuh merasa ketika saya bilang tidak, orang lain lebih mempercayai sarannya sendiri kepada orang lain. Sedangkan ketika saya menawarkan saran saya kepada orang lain dan orang lain berkata tidak, maka saya memakluminya. Pertanyaan saya adalah, kenapa orang lain tidak bisa memaklumi saran dari saya dan menghargai saya untuk berkata tidak?